Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan sistem digital pasca UTS kemarin ya. Kita akan ngebahas tentang kernel map atau bisa disebut juga dengan key map. Nah, key map ini sebetulnya merupakan salah satu penyederhanaan yang akan kita bahas. Jadi bisa disebut setelah kemarin kita bahas format SOP dan POS untuk penyederhanaan, kemudian penyederhanaan persamaan boolean dengan berbagai teknik seperti yang dibahas minggu lalu sebelum UTS. Yang selanjutnya adalah penggunaan dengan kernel map atau disebut juga key map. Ini bisa disebut ada penyederhanaan terakhir. Jadi bisa dikatakan ketika kita sudah menyederhanakan sebuah persamaan dengan menggunakan key map, maka hasil akhirnya merupakan persamaan yang paling sederhana. Nah, letak key map ini digambarkan dengan kotak bujur sangkar. Dan setiap kotak itu merepresentasikan main term untuk SOP. Di sini saya hanya bahas SOP. Jadi kita fokusnya ke satu. Siapa yang outputnya satu itu yang kita fokuskan. Nah, jumlah kotak itu sama dengan 2 pangkat jumlah variabel. Jadi kalau misalnya variabelnya A dan B atau 2, artinya kalau variabelnya 2 variabel A dan B, maka kita punya 4 kotak. Kalau variabelnya misalnya A, B, C, maka kita punya 8 kotak. Kalau kita punya 4 variabel A, B, C, D, maka kita punya 16 kotak. Lebih dari itu bisa, tapi kemudian menjadi sebuah 3 dimensi. Kita batasi pembahasan ini hanya sampai 4 variabel. Nah, kita mulai dengan bagaimana kita mengubah dari truth table atau tabel kebenaran menjadi sebuah key map. Kita lihat ketika sebuah fungsi 2 variabel A dan B dan memiliki output seperti ini 1010, maka penggambarannya seperti ini. A, B, ininya 0, 1, 0, 1. Nggak boleh ketukar jadi 1, 0, tapi 0 dan 1. Nah, kita lihat ketika inputnya A, input A 0 dan B-nya 0, maka outputnya adalah 1. Kita lihat di sini, A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 1. Jadi ini ke sini. Kemudian A-nya 0, B-nya 1, outputnya 0. A-nya 0, B-nya 1 itu di sini. Outputnya 0. Saat A-nya 1, B-nya 0, maka di sini kita simpan outputnya 1. Kemudian saat A-nya 1 dan B-nya 1, outputnya 0. Kita simpan di sini. Nah, fungsi ini kita bisa tulis sebagai F sama dengan sigma M dari 0,2. 0 dan 2 itu dianggap dari posisi ke-0, posisi ke-1, posisi ke-2, posisi ke-3. Jadi, pada posisi ke-0 dan ke-1 dan ke-2, kita memiliki output sama dengan 1. Nah, kita coba dengan 3 variabel pada truth table-nya. Kita lihat, ini bisa begini. Sebetulnya kita bisa ubah A, B, dan C atau A, B, dan C. Kita coba dulu yang ini. Ketika A-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka ada di sini. Nah, outputnya adalah 0. Kemudian A, B, C-nya 0, 0, 1. Artinya 0, 0, 1, maka ini output 1. Jadi ini B dan C itu 0, 0 itu artinya B punya 0, C-nya 0. Kemudian ketika 0, 1, 0, 0, 1, 0, maka outputnya 1, kemudian 0, 1, 1, 1. Ini urutan ini nggak bisa diubah ya. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Itu udah suatu baku.
Nah, kemudian kita coba yang ketika inputnya 100, di sini 100, outputnya 1, 101 di sini outputnya 0, 111, 110 outputnya juga 0, 111 outputnya 0. Jadi kita bisa lihat dari 0 ke sini, yang posisi 0, posisi 1, 010 ini ke sini, kemudian 011 ke sini. Kemudian yang ini ke sini, yang ini ke sini, kemudian yang ini ke sini, oh maaf, yang ini ke sini, nah mau yang terakhir 111 ke sini. Gitu, sehingga kita bisa sebutkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada posisi 1, 2, 3, 4 itu outputnya 1. Atau kita bisa tulis juga menjadi 1 sampai 4. Nah, untuk 3 variabel kita bisa lihat penyusunannya adalah di sini. Kemudian ke bawah, loncat ke bawah 3, 4, 5, 6, 7. Untuk 3 variabel kita juga bisa susun seperti ini. AB-nya di atas, C-nya terpisah. Kita lihat 0, 0, 0 di sini. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ya di sini. Kemudian 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 di sini ya. 1, 0, 0, hati-hati. Ini 1, 1, 0, 1 itu 0. 1, 1, 0 di sini 0-nya. Kemudian ini 0. Jadi sama saja, nanti hasilnya akan sama saja. Sehingga kalau variabel bentuknya seperti ini, horizontal gitu ya, ini susunannya ke sini. Ini yang ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Makin sering latihan, Anda akan semakin paham dan tidak ragu lagi ya untuk menulis bagaimana susunannya. Jadi tidak perlu menyusun satu persatu. Nah, kita lihat ke key map untuk 4 variabel. Kalau 4 variabel, ini A, B, C, D. Anda juga bisa bikin kayak gini ya. Ini C, D, di sininya A, B. Itu sama aja. Harus diperhatikan, karena susunan ininya tetap. Ininya 00, 01, 11, 10 itu tetap. Tapi CD-nya bisa di AB menggantikan CD dan CD di bawah. CD di atas, AB di bawah itu bisa. Kita lihat 0000 ini 0. Kemudian 0001, 0, 0010 ke sini. Kemudian ini 0011. Kemudian 0100 ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian di sini 0111-nya 0. Kemudian dari situ perhatikan 1000. Di sini 1. Kemudian ini 1, 1010 ke bawah loncat. Kemudian 1011-nya 0 di sini. Kemudian 1100 ini. Oke. Nah, dari sini ini dari 0, 1, 2, 3 sampai ke 15 menunjukkan pada posisi 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Itu ada output yang bernilai 1. Jadi kalau kita lihat susunannya, ini untuk F0-nya, outputnya 0. Kita lihat susunannya dari sini. 0, 1, ke bawah loncat, 3. Kemudian 4, 5, ke bawah lagi loncat. Nah ini di sini loncat kita. 8, 9, 10, 11. Lalu balik ke tengah 12, 13, 14, 15. Nah itu susunannya. Nah setelah kita mengubah dari truth table menjadi sebuah key map, maka kemudian kita akan melakukan grouping atau pengelompokan. Ini merupakan bagian dari penyederhanaan itu.
Nah, momentum yang berdekatan, yang tadi karena kita SOP, yang satu yang berdekatan, itu di grouping atau dikelompokkan. Maka grouping dilakukan dengan melingkari atau menandai atau mengelompokkan nilai satu yang berdekatan. Hanya nilai satu, nol tidak dimasukkan. Ada beberapa aturan dalam key map grouping. Pertama adalah tidak boleh nol. Jadi semua grupnya semua anggota grupnya harus ada satu. Kalau ini nggak bisa karena di situ ada nol. Aturan kedua, nggak boleh diagonal, bolehnya vertikal sama horizontal. Yang ini salah. Nah, ini diagonal. Kalau ini bisa ini vertikal, ini horizontal. Kalau ini bisa sama dipakai, nanti kita akan bahas. Nah, kalau ini daripada diagonal, artinya kita punya dua grup yang masing-masing anggotanya satu, gitu ya. Kalau daripada ini diagonal itu pasti salah. Aturan selanjutnya, jumlah anggota grup itu hanya pangkat 2. Jadi 2 pangkatnya berapa? 1 ya. 1. Jumlah anggota grupnya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Jadi kalau ada satu grup anggotanya 6, itu nggak boleh. Nah, yang ini betul, grupnya 2. Ini juga betul, karena satu kelompok semuanya angkanya 1 dan 4. Ini salah, karena ini anggota grupnya ada 3. Dan itu tidak ada di aturan yang ini. Kemudian yang ini, betul anggotanya 8, tapi di sini ada 0. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi, ini juga salah. Kemudian, kita buat di mana jumlah anggota sebanyak mungkin, tapi jumlah grup sesedikit mungkin. Jadi dibandingkan daripada kita membuat yang ini salah, 2, ini kan ada 3 grup, masing-masing 2 anggota. Kalau yang ini 2 grup, masing-masing 4 anggota. Maka ini yang diambil, karena kita ingin jumlah anggota sebanyak mungkin, yaitu 4, dan jumlah grupnya sedikit mungkin, 2. Gitu. Kemudian, nah ini yang tadi, bahwa anggota grup itu bisa overlap. Overlap itu artinya satu anggota itu dipakai oleh beberapa kelompok. Nggak ada batasnya, misalnya maksimal 3, enggak. Dipakai oleh 4 kelompok juga boleh. Dipakai berulang-ulang juga boleh. Seperti yang tadi, yang ini kita nggak bisa satu kelompok 6, makanya kita bagi dia menjadi 1 dan 2. Nah, ini ada 2 anggota yang overlap. Itu tidak masalah. Yang penting tadi, syaratnya adalah bahwa sebanyak mungkin anggotanya dan sesedikit mungkin grupnya. Daripada ini enggak, karena tadi kalau ini enggak overlapping ya jadi 2 gitu, karena tadi menjadi overlapping, padahal sebetulnya boleh overlap, artinya anggota himpunan bisa dipakai bersama. Kemudian, nah ini setiap sudut itu diperbolehkan. Jadi Anda bayangkan ini adalah kertas yang digunting kemudian digulung buat silinder. Nah ini dengan ini itu satu kelompok. Atau nah itu bisa satu kelompok. Jadi enggak dua-dua. Enggak dua-dua. Ujung dengan ujung itu juga. Jadi ini ada satu grup yang masing-masing isinya 4 anggota. Karena tadi wrap around. Jadi di pinggir dengan yang pinggir. Atas dengan bawah juga bisa, gitu ya. Kemudian, nah, misalnya gini. Nah, misalnya gini. Ini satu. Nah, ini
Nah, ini bisa kita kelompokkan. Ini jadi ini dengan ini. Jadi ini ada satu grup masing-masing 8 anggota. Nah, itu boleh. Kemudian ada lagi misalnya yang ujung ke ujung. Misalnya begini. Misalnya ini 0, 0, 0, 0. Nah, ini kita bisa pakai ini overlap juga. 1, 2, 3, 4. Jadi kayak kita punya kertas, kemudian kita tempelkan ujung-ujungnya, ini satu kelompok. Jadi ini ada satu grup atau satu kelompok, masing-masing 4 anggota gitu. Ini dilakukan supaya apa? Supaya kita mendapatkan anggota sebanyak mungkin dan kita mendapatkan grup sesedikit mungkin. Jadi gitu maksudnya wrap around. Nah, setelah kita grouping, kita kita ambil cari persamaannya. Nah, yang pertama, yang paling simpel adalah ini. Ketika kita punya dua kelompok, dua grup masing-masing satu, kita lihat. Yang satu ini punya siapa sih? Punya A-nya 0, B-nya 0. Ingat ya, fungsi SOP. A-nya 0, B-nya 0. Artinya A not and B not. Sum of product, penjumlahan dari perkalian. Ini di perkalian. Satu grup itu satu perkalian. Ini A and B di sini ini punya A1, B1. Sehingga ini jadi A and B. Sehingga fungsinya adalah ini A and B ditambah A not and B not gitu. Kalau yang ini grup yang ke-1 ini punya A-nya 1 artinya A, B-nya 0 artinya B not. Kemudian yang kedua yang biru ini punya A not dan B. Sehingga fungsinya adalah A not and B ditambah A and B not yang ini. Nah, fungsinya seperti itu, SOP ya, sum of product. Jadi satu kelompok ini adalah perkalian, satu grouping, satu lingkaran itu ada perkalian, kemudian beberapa grup itu kita gabungkan dengan OR atau tambah. Kemudian, nah kalau ini, ketika kita punya groupingnya secara vertikal, ini menuju 1A. Artinya apa? Artinya ketika A-nya 0, B-nya mau 0, mau 1, tetap aja outputnya 1. Artinya B-nya di-ignore. Sehingga ini A not. Kemudian kalau ini dia jadi B. Kenapa B? Karena ini ke sini mengarah ke satu baris semuanya. Artinya ketika A-nya 0, A-nya 1, B-nya tidak ngaruh. Outputnya tidak berpengaruh, dia tetap aja 1. Sehingga kita dapatkan B, ini F-nya sama dengan B. Kemudian kita ketika ada dua grup, tadi kan ini di sini ya, grup 1 adalah B not. Kalau A ke atas, A not. Sehingga fungsinya adalah A not and ditambah B not. Kalau yang ini A, B. Sehingga fungsinya adalah A tambah B. Ya. Ingat satu grup itu satu perkalian. Nah, kemudian untuk 3 variabel. Kalau kita ke sini, misalnya ini 1, 1, 1, 1. Nah, ini C. Kemudian kalau ini ke sini. Nah, ini kita cek apa yang sama. Yang sama di sini nih. Nah, ini kan A-nya 0, 1. B-nya sama-sama 1. C-nya beda, 0 sama 1. Artinya kan ketika outputnya 1, A-nya berapapun, ketika inputnya B sama dengan 1, mau berapapun A-nya, mau berapapun C-nya, itu akan tetap 1. Sehingga ini kita bisa disebut sebagai B. Nah, kalau ini misalnya ya, ini anggap kita 0. Nah, kita gabung ini. Ini kita lihat
dia ada satu kotak sini, kotak sini. Artinya berapapun C-nya dia akan sama dengan 1. Kita lihat yang samanya apa. Ini A-nya sama dengan 1. Sehingga bisa dibilang ketika A-nya 1, berapapun B-nya, berapapun C-nya, dia outputnya akan tetap 1. Sehingga kalau begitu, ini sama fungsinya akan sama dengan A. Nah, kita lihat nih. Kalau ini, bagaimana grupnya yang ini? Ini kita punya satu grup. Kemudian satu lagi ketinggalan. Kita nggak ambil satu, anggotanya satu, tapi 2. Karena tadi, maksimalkan anggotanya. Nah, yang ini sama dengan C sama dengan 0, atau C not. Yang ini, karena ini ke atas, maka ini ke sini. A-nya 0 artinya A not, B-nya 1 artinya B. Maka fungsinya adalah A not and B ditambah C not. Kemudian misalnya gini, kita ubah. Ini outputnya 1, 0-nya tidak ditulis ya, karena kan tadi fokus ke 0, fokus ke 1 SOP. Nah, kita masukkan ke connect map, key map, kita dapat 1 dan 2. Kalau kita lihat, ini wujud ke sini. Apa yang sama? Yang sama A-nya 0 atau A not. A not. A not. Kalau sini, kalau semuanya itu nggak ngaruh pasti A not. Tapi karena ini cuma ada 2, maka ini ke sini. C1 berarti C. Kemudian kalau yang ini sudah pasti fokus ke atas. A-nya 1, B-nya 0. Jadi A, B, not. Sehingga fungsinya ini adalah A not and C ditambah A and B not. Nah, kalau ini kelompok yang ini udah pasti C not ya, karena C-nya 0. Kemudian yang ini ke A0, B0, artinya A not and B not. Sehingga fungsinya adalah A not and B not ditambah C not. Nah, kemudian ketika 4 input, kita lihat, dia akan A kalau begini. Nah, dia akan A kalau begini kan. Karena ini artinya A-nya yang sama apa di sini? 1. Berarti A. Nah, itu artinya berapapun B-nya, C-nya, D-nya, kalau A-nya 1, maka outputnya adalah 1. Gitu. Kemudian, kemudian dia akan hapus dulu ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya, kalau dia dapat B, kalau di sini 1 semuanya. Nah, ini dapat B. Kalau C, nah ini dapatnya C gitu. Kalau misalnya nah, kalau misalnya kita lihat lagi, nanti slide aja. Nah, seperti ini. Ini satu garis, artinya dia kotaknya ini. Punya A0, B1. Berarti Y-nya sama dengan A0 and B. Kalau ini, dia satu baris ini, horizontal, mutlak punya 1, 0. C1, D0. Artinya C and D0. Y-nya. Nah, kalau ini kita punya 2. Yang ini mutlak punya ini, yang horizontalnya mutlak pakai ini. Sehingga fungsinya adalah A and B ditambah C not and D. Nah, kalau ini dia di tengah-tengah nggak ada yang mutlak, sehingga kita ambil ke atas mengerucut dan ke sini. Yang ini yang sama apa? A sama dengan 0, A not. Yang ini yang sama apa?
D sama dengan 1, jadi D. Sehingga fungsinya adalah A0 and D. Nah, kalau ini yang sama apa? Ini B. Yang ini yang sama apa? C not. Nah, ini B and C not. Kalau yang ini, yang vertikal adalah punya A0. A0 berarti A0 dan B. Jadi fungsinya itu adalah A0 and B ditambah B and C not. Kemudian kalau yang ini, kita lihat ini yang samanya apa? B. Di sini yang samanya apa? D. B and D. Ini ya. Kalau yang ini yang sama apa? A. Pinggirnya yang sama adalah C. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan BND ditambah AN C. Oke, kita coba yang ini. Kita punya di sini 1. Yang 1 itu adalah, ini yang samanya apa tadi? A0. Yang kesini yang samanya apa? C0. Nah, ini C0. Oke, kemudian kita coba kelompok kedua. Ini. Kita punya ke atas. Ini siapa? Punya A1, B0. Artinya ini A and B0. Kemudian yang ketiga adalah ini yang vertikal. Sehingga ini adalah punya C1D0 atau CD0. Sehingga persamaannya dia menjadi not and C not ditambah A and B not ditambah C and D not. Walaupun lebih panjang, ini udah sederhana atau paling ini udah paling sederhana walaupun panjang gitu ya. Oke. A and B not, C and D not tambah A not and C not. Nah, selanjutnya ini. Yang ini yang tadi walk on. Nih. Nih, kita lihat yang samanya apa ini, apa ini. Kita lihat ini ya, fokus ini ya A, B, ini ya C, D. Nah, ini yang samanya apa? Yang samanya ini nih, B0. Berarti ini B not. Kemudian apa lagi? Dan ini. Yang samanya apa? Di C sama dengan 0, jadi C not. Nah, kemudian yang kedua, grup yang ini, yang vertikal. Ini udah punya mutlak yang itu, punya CD. Artinya C not and D not. Kemudian yang ketiga, ini anggota kelompoknya 2. Ini ke sana, lihat, itu punya siapa? Punya A, B1, A, N, B. Nah, yang ke atas, kita ngerucut di antara ini. Yang samanya apa? Yang samanya C sama dengan 1, jadi C. Sehingga persamaannya adalah A and B and C ditambah B not and C not ditambah C not and D not. Jadi kalau kita pahami, ketika kita punya satu anggota gitu ya, maka dia akan ada 4 variabel. Jadi A, B, C, D. Tapi ketika ada 2 anggota, maka kita punya 3 variabel. Ini contohnya. Ini 2 anggota, variabelnya A, B, C. Ketika kita punya 4 anggota, maka ada 2 variabel. Nah, seperti yang ini. Ini yang anggotanya kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan ketika ada 8 anggota, artinya dia 1 variabel. A saja, B saja, C saja, atau A not saja, B not saja, atau C not saja. Gitu. Oke. Nah, kita latihan nih. Sederhanakan fungsi 3, 7. Nah, kita buat key map dulu. Ini kan sampai 15 sudah pasti dia ada 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ada 4 variabel. Nah, 3 sampai 7. 0, 1, 2, 3. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini artinya key map-nya seperti ini. Apa yang bisa kita pertama setelah itu kita kelompokkan. Kelompokannya ini. 1. Kemudian, nah itu lihat dulu kita apa, itu punya AB, berarti itu A, N, B. Kemudian kelompok yang kedua, ini, siapa? Punya C1, D1, berarti C, N, D. Kemudian ini ada satu lagi yang belum yang belum terambil. Nah, yang ini, maka ini kita ambil 4 ya. Supaya apa? Supaya anggota grupnya banyak. Ini siapa? Lihat ke atas yang samanya adalah A, ke pinggir yang samanya adalah D. Sehingga fungsinya adalah ANB ditambah AND tambah CND. Bisa aja sih kita simpulkan A-nya keluar, B tambah D ditambah CND. Gitu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang downcast ya. Untuk tapi ini kan kita bahas minggu selanjutnya. Jadi downcast itu kondisi di mana kita bisa bernilai 1 atau 0 dan ini akan kembali ke sistem BCD yang dulu yang hexadesimal, oktal gitu ya. Jadi dibuka lagi catatannya. Tapi kita akan bahas ini minggu depan. Untuk pekan ini ada tugas yang harus Anda lakukan supaya bisa melatih kemampuan Anda untuk melakukan penyederhanaan dengan menggunakan KeyMap. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dicoba untuk dikerjakan secara langsung dengan menulis supaya keterampilan Anda juga tidak kaku untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan KeyMap. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.